Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kecerdasan spiritual di tempat kerja, saya akan sharing yaitu kecerdasan spiritual dan makna kerja. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, kita sekarang akan coba mengupas bagaimana kecerdasan spiritual dalam arti memaknai kerja. Nah, maknai kerja ya dalam hubungannya. Nah, pertama yang dipahami, kerja adalah suatu kegiatan, melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk mencari nafkah, bisa ya. Kerja juga berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga bisa diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seorang untuk mencapai suatu tujuan. Manusia adalah makhluk pekerja. Nah, apa sih tujuan dan hasil kerjanya? Pertama, kalau manusia itu tentu tujuan bekerja adalah untuk survival, ya, untuk kebutuhan psikis, untuk spiritual. Nah, itu ya kerjanya. Lalu juga dasar dorong kerja apa? Yaitu naluri juga, psikisnya dan spiritualnya. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Sedangkan hewan tujuannya adalah untuk survival saja. Sedangkan dalam dorongannya, kalau hewan adalah naluri. Kalau manusia itu ada nalurinya, ada psikisnya, ada spiritualnya. Sahabat sekalian, filsafat tentang bekerja. Nah, ini pendapatnya Franz Magnus Suseno ya. Ada 3 fungsi bekerja. Nah, ya, fungsi reproduksi material, yaitu dengan bekerja manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu kedua, fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja manusia mendapatkan status di masyarakat. Yang ketiga, fungsi pengembangan diri. Dengan bekerja manusia mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya. Jadi manusia bagaimana memaknai pekerjaan atau kerja ya. Jadi pekerjaan itu bisa bersifat sakral, spiritual dan religius. Nah, nanti kita bahas di sini, sahabat sekalian ya. Lalu bersifat juga bisa psikologis, ya, status sosial dan komunal. Jadi ya, psikologis kita kalau kerja kan jadi waduh, nganggur sebagainya ya. Nah, kita sekarang kan masuk ke konteksnya itu bekerja dalam makna spiritual. Kerja memberikan makna spiritual. Jadi ya, berarti kalau dari sisi di sini maka diperlukanlah kecerdasan, namanya kecerdasan spiritual, sahabat sekalian. Setiap manusia yang memiliki agama dan keyakinan kepada Tuhan, umumnya sahabat sekalian ya, mereka memohon kepada Tuhan untuk diberikan rezeki, begitu, diberikan suatu jalan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Terus manusia itu kan ada kebutuhan fisik, kebutuhan security, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan dari pengakuan ya dirinya. Nah, kebutuhan itu disampaikan kepada Tuhan dalam doa-doanya. Nah, begitu sudah memohon kepada Tuhan, lalu manusia ya mulai berusaha dengan usaha dari mulai saat dia masih sekolah, kuliah, dan dengan modal tersebut, modal ijazahnya, keahliannya, semua, dan akhirnya dia berusaha datang kepada suatu perusahaan untuk melamar pekerjaan. Nah, dengan segala sesuatu usahanya secara rasionalnya dan juga usaha secara spiritual di sana, karena kan kerja bagian dari spiritual juga ya, karena memang di kitab suci di semua agama umumnya manusia harus bekerja. Ada lagi mengatakan bahwa manusia itu karena bekerja karena akibat jatuh dalam dosa harus bekerja, berusaha. Nah, kan kalau dulu semua enak di sorga kan begitu ya. Dalam usaha dia perlu bekerja. Nah, itu makna spiritual. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lain dari sahabat Anda supaya mereka juga bisa belajar hal yang baik. Dan sumber rezeki dari Tuhan. Nah, itu sumber rezeki dari Tuhan ya. Itu penting. Nah, dari sinilah manusia melihat ya konteksnya kerja ada hubungan dengan spiritual. Dalam konteksnya lebih jelasnya adalah hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika manusia
mendapatkan pekerjaan di situ, ya pekerjaan atau usaha dia seperti itu, maka dia mulai melihat, wow, saya dapat pekerjaan, usaha saya secara rasional sudah, kompeten saya, semua akhirnya saya diterima bekerja. Nah, ketika dia diterima bekerja, ketika dia melihat bahwa ada sisi spiritual, yaitu ketika dia berdoa, memohon kepada Tuhan, diberi pekerjaan, nah dia bisa bersyukur pada Tuhan. Dan dia memaknai bahwa saya dapat pekerjaan ini karena kemurahan Tuhan, diberikan pekerjaan, diberikan rezeki oleh Tuhan, dibuka usaha, prosesnya itu tempat pekerjaan atau usaha di sini. Nah, dia boleh melihat, berarti dia bekerja di sini atas izin Sang Maha Besar, Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Nah, di sini sudah melihat di situ dia mulai dia perdalam, dia kuat maknanya apa itu bekerja. Ketika dia hanya melihat konteksnya rasional, profesional dan keahliannya dia, tidak melihat bahwa itu adalah karena Tuhan. Nah, berbahaya juga sahabat sekalian ya. Nah, konteks ini adalah kaitan dengan spiritual. Nah, berarti ketika dia mengakui bahwa dia bisa bekerja di suatu tempat, bisa berusaha di sini adalah semua karena anugerah Tuhan. Nah, mulai dia bersyukur pada Tuhan. Berarti dia sudah melakukan namanya pendefinisian. Bekerja itu apa? Nah, mulai ya, bekerja adalah ibadah. Nah, di beberapa agama, di ayat kitab sucinya kan begitu ya, bekerja adalah ibadah. Semua hasil kerja untuk Tuhan, untuk kemurahan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, disinilah mulai jelas. Ya, itu pemaknaan dari bekerja dalam konteks makna spiritual. Jadi bekerja berujung semuanya kepada Sang Pemberi. Dia mau bersyukur, mau mengembalikan syukurnya kepada Tuhan. Makanya disinilah mulai dalam maknanya. Bekerja adalah ibadah. Ya, bekerja adalah ibadah. Ibadah apa? Ibadah kepada Tuhan. Beribadah, pengakuan akan kebesaran Tuhan yang memberikan rezeki, yang memberikan dia anugerah pekerjaan, dan memberikan dia kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan, rezeki dari Tuhan dan kebaikan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, dari sinilah bisa kebayang ya sahabat sekalian ya, ketika orang sudah memahami bekerja adalah ibadah di sini, berarti dia tanggung jawabnya sudah mulai luas, mulai besar dia. Bukan lagi hanya tanggung jawab dengan atasan yang terlihat atau dengan pimpinan atau pemilik perusahaan, tetapi dia sudah bekerja juga hasilnya semua akan dikontrol, diawasi oleh Sang Khalik semesta alam, Tuhan, Sang Pencipta alam. Nah, disinilah maknanya. Jadi kalau seperti ini sahabat sekalian, tidak ada bosnya di tempat, dia melihat Tuhan di dalam dirinya, di dalam sekitarnya gitu ya. Dan dia berarti tidak bisa sembarangan lagi. Dan setelah melakukan ini sahabat sekalian, dia memahami kerja adalah mulai ya ibadah di sini. Kerja adalah amanah. Nah, itu kerja amanah berarti ya. Kerja adalah rahmat dari Tuhan semesta alam. Nah, disinilah mulai ya, setelah pendidikan di sini dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia dapat pekerjaan, itu suatu anugerah rahmat dari Sang Maha Kuasa, dan juga diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, suatu posisi, kedudukan, dia mengerti. Jadi lalu dia melakukan sebagai ibadah. Nah, ini panggilannya. Akhirnya dia sungguh-sungguh nanti bekerja. Ada panggilan di situ dia, supaya dia melakukan terbaik. Jadi bekerja juga sebagai pelayanan. Begitu ada suatu proses. Jadi profesional bisa memaknai pekerjaan ini tadi kan ya, karena dia memohon kepada Sang Khalik semesta alam, Tuhan. Akhirnya dia menerima anugerah, menerima rahmat, diberikan pekerjaan. Lalu juga nanti dia menerima tugas, yang menerima amanah untuk mengerjakan atau menjabat sesuatu. Nah, akhirnya dia menjalankan sebagai suatu ibadah pekerjaan tersebut. Nah, jadi disinilah letaknya sahabat sekalian, ketika nanti bekerja dengan sungguh-sungguh, ya itu tidak ada persoalan lagi dalam dirinya. Mau dengan atasan kayak dengan pimpinan perusahaan, kayak dia bekerja, dia tahu semuanya untuk dikembalikan kepada Tuhan. Nah, itu ya sahabat sekalian. Jadi kalau nanti suatu saat dia dicopot jabatannya, dia nggak marah, karena dia meyakini bahwa jabatan itu, status pekerjaan itu adalah rahmat, yaitu amanah. Jadi nggak perlu marah-marah lagi, nggak perlu kecewa, ditempatkan di mana dia tahu bahwa Tuhan mengendalikan hidup dan dirinya di dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini sahabat sekalian, ketika orang sudah memahami kerja atau karya itu
dalam konteks spiritual, nah dia nggak sembarangan lagi. Berarti dia sudah sadar akan bekerja di ibadah, jabatan itu amanah, semua ini karena rahmat atau karena anugerah Tuhan. Maka dia akan melaksanakan panggilan-panggilan itu dengan baik, dengan sempurna dipekerjakan. Dia akan melayani dengan baik, dia akan berproses secara kreatif di sini sahabat sekalian. Nah, disinilah pemaknaan kerja dalam konteks spiritual. Semoga sahabat profesional di sini bisa mengembangkan diri jauh lebih baik. Pertama ini memaknai terlebih dahulu kerja adalah anugerah. Kerja adalah suatu amanah, jabatan itu amanah. Kerja adalah ibadah, maka akan bekerja sungguh-sungguh kepada buat semuanya untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Nah, itu sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga sukses sebagai profesional dengan bekerja sebagai ibadah. God bless you.